selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Terus si Rafathar mesti ditanya, Rafathar, ngapain kamu pergi sama cewek-cewek? Lah, papa dulu foto sama cewek banyak nih. Gue gak bisa ngomong. Tiba-tiba anak lu mau ditato banyak, terus tiba-tiba megang alkohol, ya kayak foto-foto lu di Google, lu tulis aja nama Onat, yang keluar kan begitu. Iya, gak ada bener ya. Sekarang gini, Vi, gue punya analogi. Wah, gue mau so pintar gitu ya. Lu kayak anal ya, logi ya, analogi. Bukan dong. Iya, maksudnya analogi. Iya kan gue ingetin lu, Cimeng ini di sini nggak legal. Kalau mau nyimeng lu ntar udah kalau punya duit lu ke Belanda aja atau ke Thailand. Oke. Kalau dia narkoba, lu ketangkap polisi gua nggak tolongin. Kalau lu mabuk tabrakan, lu mati bego. Gua akan ngomong gitu sambil nge-wine, Vi. Oh, sama anak lu? Iya, ngerokok gitu kan. Widih. Iya, sumpah. Sumpah? Iya, bener. Gila, lu Godfather abis. Tapi memang harus gitu sih. Iya kan? Terus anak lu ikut ngerokok dan nge-wine? Dia ternyata yang beliin wine-nya. Mau tahu susah senangnya jadi seorang Raffi? Dengerin aja di podcast gue, Raffi Everywhere. Hanya di Noise, dengerin sekarang. Oke guys, jadi hari ini kita mau Nagitas Corner karena udah lama kita nggak sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi tadi aku udah Insta story buat kalian yang mau curhat-curhatan, ngobrol-ngobrol di Nagitas Corner hari ini soal toxic relationship. Tapi aku lagi nungguin nih ada cemilan benar kesukaan aku belum datang, mana ya nih, strawberry ya? Enaknya tuh kan kalau ngobrol-ngobrol tuh kan sambil nyemil ya. Nah, terus aku cek tadi di tempat cemilan-cemilan aku tuh habis, jadi bingung ya aku nih, mana ya? Mbak, ini belanjaannya. Lama banget sih. Ya dari tadi aku ituin. Nih akhirnya datang juga cemilan yang benar favorit aku nih. Nah nih, it's Cimi time. Mbak, ini aku udah belanjain yang bagi pesen nih Cimi. Tapi aku boleh mau nggak? Ganti ya. Ya ampun Mbak, iya nanti saya ganti deh 10. Ganti bukan apa-apa. Iya, karena bukan tahu. berapanya. Iya 10 saya ganti nanti ya. Harus ngomong it's Cimi time gitu loh. It's Cimi time. Bukan time, it's Cimi time. It's Cimi time. Ya udah itulah kan aku kurang bahasa Inggris. It's Cimi time. It's Cimi time. Dengerin ya kriuknya nih. Aku nyobain juga. Gimana? Enak Mbak, ini yang rasa jagung bakar, jagung Enak balado. Aku juga nih mau ASMR. Mbak ini tau nggak kenapa Cimi itu cemilan yang benar? Tahu Mbak. Soalnya kan Cimi ini terbuat dari potongan ubi madu dan ubi ungu asli yang tanpa pengawet dan bebas gluten kan Mbak? Benar kamu. Yeay, emang aku tahu. Bukan cuma itu aja, tapi ini tuh juga tanpa micin. Ini walaupun tanpa micin, ini rasanya tetap gurih kan? Itu tetap gurih nih, enak banget. Gurih banget Mbak. Ini juga tadi nyarinya sebenarnya aku gampang sih Mbak. Iya emang di minimarket ada, di online juga bisa, di aplikasi di website Lemonilo juga bisa, online store juga ada. Pokoknya Cimi keripik ubi itu emang favorit banget. Cimi keripik ubi, bener ubinya, bener ngemilnya. Ya udah kita ngambil-ngambil mau ngobrolin apa tadi Pak Gigi? Katanya bilang mau ngobrol sesuatu. Hubungan yang tidak sehat. Itu hubungan aku kayaknya. Toxic relationship. Tapi tadi katanya mau ada ini, mau ada bintang tamu, katanya mau ada ini peri cinta mendatang. Coba dong tolong dicekin. Hah, peri cinta? Siapa tahu jadi jodoh aku peri cintanya. Udah deh, aku cek dulu Mbak. Hai, aku peri cintanya. Apa kabar? Kabar baik. Kamu namanya siapa? Namanya Angel. Opik ya? Angel. Bukannya, aku pikir kamu namanya Opik. Angel saya pembawa keberkahan buat kaum Hawa yang suka berhubungan yang nggak Nggak sehat. Yang nggak sehat. Oh, ini kan kita hari ini mau ngobrolin soal hubungan yang nggak sehat alias toxic relationship. Itu sih menurut aku sih bisa
ke banyak orang sih, nggak hanya ke pasangan misalnya kayak suami istri atau pacaran atau hubungan cinta. Sebenarnya banyak banget hubungan temen juga iya, suka ada yang temen nggak iya, sehat ya, yang Kak. toksik gitu, yang bisa kita temen. jadinya kita jadi bukannya tambah baik, jadi tambah buruk. Tambah buruk, iya. Terus sampai keluarga pun juga ada gitu yang namanya iya, toxic sama. relationship. Tapi balik lagi menurut aku ya, yang paling penting itu sebenarnya kalau masalah toxic relationship itu sebenarnya karena kita tuh kan nggak pernah bisa merubah orang lain kan. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh dari diri kita sendiri dulu. Iya, benar. Kalau kitanya ikut toxic jadinya kalau nggak sehat jadi ikutan nggak sehat. Nggak Tapi kalau sehat. misalnya kita bisa sebenarnya, tapi kan orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang bisa gampang gitu, tapi ada yang bisa juga yang terhanyut jadinya ikut ke ke yang nggak bawah. baik gitu. Ini ada cerita yang pertama ya. Nih, ada yang DM nih panjang banget nih katanya. Aku sama teman sekaligus jadi bos aku di kerjaan, dia sama pacarnya sering memperlakukan aku pengen nggak baik. Aku kayak pembantu dibuat mereka, awal aku jalani aja karena aku numpang, tapi makin kesini mereka semakin semena-mena sama aku. Jadi aku yang selalu salah, disalahin buat makan aja mereka suka perhitungan sama aku. Udah banyak ngalah tapi masih nggak dihargai, mereka maunya mereka aja yang dihargai. Kalau berantem sama aku, salah satu pasangan itu saling bela dan aku tetap disalahin. Aku udah pengen keluar dari mereka tapi masih suka ditahan. Pertemanan aku dibatasin sama mereka. Hah? Gimana tuh menurut kamu? Itu kalau menurut aku sih ya aku mundur pelan-pelan gitu. Kalau aku sih gitu ya, menyinggapi kita gimana caranya biar dia itu nggak sakit hati juga, nggak tersinggung juga saat aku tuh mau keluar dari lingkaran itu. Sebenarnya sih itu udah nggak sehat banget, temen apa-apa gitu kok. Dia berkeluarga tapi maksudnya berhubungan tapi dia bawa-bawa orang lain untuk masuk ke situ dan dia udah dijadiin kayak pembantu. Itu nggak sehat banget. Kalau aku ya pelan-pelan aja ambil sikap yang bikin dia nggak kesinggung, mundur alon-alon. Iya bener sih, kalau emang kadang-kadang tuh memang kan nggak semudah itu sih, cuman itu menurut aku balik lagi ke diri sendiri dulu. Kadang-kadang kalau kita mau nggak digituin gitu kan, kalau nggak mau ya udah, tapi memang nggak segampang itu. Mungkin pelan-pelan dengan cara mungkin lebih, kalau kita lebih percaya diri tuh kita bisa lebih membela diri kita sendiri gitu loh. Biasanya bener nggak? Iya, kalau kita lebih percaya diri, misalnya kayak gue nggak mau diperlakukan kayak gini, jadi bisa lebih membela diri sendiri. Kalau misalnya disalahin ya udah, menurut gue ini nggak salah ya udah gitu. Iya. Ya gitu sih sebenarnya ya. Sebenarnya balik lagi. Kalau menurut aku juga, dan katanya tadi kan bilang mundur alon-alon. Kalau betul dia mau bertahan di situ, gimana caranya biar bisa mengubah si pasangan itu buat baik, jangan begitu gitu, Mbak. Tapi kadang-kadang tuh aku tuh bukannya mau nyalahin salah satu orang dari kalian sih, cuman gini, kadang-kadang tuh kita tuh kadang-kadang kalau kita punya salah juga kita tuh suka nggak sadar, bener nggak? Bener. Ya kan? Kadang-kadang tuh kita merasa kita yang paling dizolimi, tapi kita tuh juga nggak tahu tuh sebenarnya. Jadi karena perbuatan baik buruk itu tuh relatif. Iya. Jadi yang menurut aku misalnya nih, menurut aku nih minta tolong kayak gini tuh bukan nganggep misalnya kayak quote-unquote tuh menganggap kamu tuh kayak pembantu gitu. Iya. Tapi menurut kamu mungkin itu udah menyakiti hati, bener nggak? Iya. Itu kan bener. beda-beda gitu. Persepsi Persepsi orang tuh kan beda-beda. Aku bukan nyalahin kamu juga. Jadi makanya apa yang menurut kamu benar ya itu yang kamu pegang gitu. Jadi tapi kadang-kadang kita tuh suka, kadang-kadang aku suka ngingetin diri aku sendiri, kadang-kadang aku tuh ngerasa suka paling terzolimi gitu, padahal kan sebenarnya nggak juga kalau dilihat dari dua sisi gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat cuma satu sisi aja gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita merasa dizolimi sama orang, kita juga sekalian introspeksi sebenarnya, koreksi diri masing-masing gitu. Sebenarnya aku tuh ada apa ya gitu, karena kan itu kan dua belah pihak. Kalau menurut aku misalnya, menurut Om Eri aku salah, menurut aku kan belum tentu aku salah. Misalnya kayak masalah kecil deh, kalau menurut aku kalau nyuci baju itu mendingan setiap hari, menurut kamu udah seminggu sekali aja. Itu aja udah beda. Jadinya suka miskom gitu. Ini ada lagi nih ceritanya. Aku baru aja putus bulan Juni sama mantan aku yang 4 tahun. Terus pas putus dia minta uang dan benda-benda dia yang dia beliin ke aku semuanya selama kita pacaran. Kan sakit jiwa banget dia. Wah, hati-hati nih ngomongin sakit jiwa nih. Jadi kenapa aku minta putus, karena udah gak kuat sama sikapnya yang tukang selingkuh, judi, dan melakukan hal-hal negatif. Lah, kukira dia bisa jadi berubah, ternyata gak bisa jadi
iya aku minta putus katanya gitu. Jadi ceweknya yang tapi minta harus putus. hati-hati sih kalau ngomong bilang orang sakit jiwa, karena kan sakit jiwa itu bener ada penyakitnya loh, jadi nggak boleh bilang orang sakit jiwa by the way. Gimana menurut Mary tuh? Kalau menurut aku sih ya kan tadi bilang katanya putus tiba-tiba barang-barang yang udah dikasih ke dia diminta ya. Kalau menurut aku sih ya kasih aja gitu. Tapi kalau buat aku sih sebagai laki-laki nih, misalnya berhubungan bercinta sebagai laki-laki nih, misalnya kan aku Peri sekarang Angel. Misalnya gue sebagai laki-laki nih, kalau misalnya berhubungan terus udah saya kasih apapun itu ke cewek aku yang gue sayang, kalau misalnya putus ya udah berarti kalau aja ya. Berarti jangan kalau misalnya ya iya. Nah gitu, jadi aku nggak bakalan minta barang yang udah aku kasih, ya udah gue ikhlasin. Itu tanda cinta dan sayang aku selama ini sama kamu. Ya, udah tapi itu orang-orang aja. kan beda ya. Iya beda. Orang kali aja dianya butuh. Namanya orang biasanya, apalagi kan dia bilang katanya suka judi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pengaruh-pengaruh kayak gitu tuh, jadi misalnya ngutang kan, jadi ya pasti kepepet kali. Mungkin bisa jadi. Cuman kalau aku juga kadang-kadang sebagai perempuan kalau digituin ya udahlah, kayak ya udahlah. Kasih aja. Gitu. Balik lagi kalau emang lo nggak ikhlas gitu kan. Betul, iya. Ya balik lagi. Tapi yang menurut aku kamu udah mengambil keputusan yang baik banget. Kalau memang kamu udah nggak sanggup, ya udah gitu. Dan karena memang benar kita tuh nggak pernah bisa ngarepin orang berubah, karena nggak mungkin gitu. Ada lagi nih kawan. Pernah diselingkuhi 3 kali nggak jadi, putus terus gara-gara dia selalu masuk rumah sakit katanya kalau mau putus. Itu acting apa enggak masuk rumah sakit? Dan gue selalu nggak tega liatnya. Jadi nggak jadi putus terus, tapi gara-gara itu gue selalu nyesel kenapa nggak putus aja gue. Tapi di satu sisi gue sayang banget dan nggak tega buat nyakitin dia sampai balik sampai segitunya. Nah itulah Mbak yang dibilang hubungan itu, percintaan itu bukan kayak ibarat kata kita beli kue ada warungnya. Tapi kalau cinta emang nggak ada warungnya. Jadi kita sama pasangan kita yang ngerasain. Kayak tadi katanya dia setiap mau putus cowoknya tiba-tiba masuk rumah sakit dan ngelihat cowoknya lagi di rumah sakit, dia nggak tega dan sayang banget. Emang sebenarnya tuh cinta. Kalau misalnya dia nggak cinta udah nggak mungkin gitu. Itu cinta sebenarnya, cinta. Kamu kayaknya pengalaman banget ya? Pengalaman. Kan cewekku banyak si Opik dulu. tuh dulu gitu? Cewekku banyak dulu. Nggak sehat ya? Cewek aku banyak dulu, Mbak. Cewek aku itu. Jadi oh iya, gitu. tapi benar sih. Emang kadang-kadang kalau kita di satu hubungan yang kayak gitu tuh, kayaknya apalagi namanya kalau ngomong cinta ya. Aduh, kayaknya ya udah diapain aja gitu. Cuman emang benar kadang-kadang kita kalau nggak ada triggernya alias nggak ada, misalnya ya itu pas lagi ketahuan gitu, karena kan ketahuan nggak setiap hari ya, kalau ketahuan ya namanya orang bohong gitu kan. Pas lagi ketahuan itu kadang-kadang kita harus cari momen juga gitu, dimana ya udah gitu, kalau emang mau putus ya emang harus ada momennya, karena kan nggak semudah itu, masa udah baik-baik tiba-tiba minta putus kan susah gitu kan. Jadi kalau misalnya memang udah ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita cari momen juga, plus harus udah tahu juga kalau udah ngomong udah putus ya udah harus siap dengan segala konsekuensinya, udah siap juga, berarti ya udah kalau cinta ya cinta, tapi emang mau digituin terus. Soalnya tapi kalau mau ya nggak apa-apa juga ya. Kalau mau nggak apa-apa juga, soalnya kebanyakan sekarang orang cinta tiba-tiba memutuskan putus, tiba-tiba berputus gitu. Kamu ya. Ada yang gitu, tiba-tiba galau, berkepanjangan, galau, balik lagi. Kok aku ini orang lain, aku Angel. Angel. Iya, tapi kan kamu kan gitu kan. Iya, pokoknya aku gitu. Kamu kan gitu kan ditinggal nikah, tapi kamu tetap mau berhubungan lagi. Ini gimana cara merubah orang itu biar bisa lebih baik lagi, Kak? Gak bisa, say. Gak bisa. Kalau aku sih nggak pernah mau berharap orang berubah, mendoakan orang berubah iya, nggak berhenti ngasih tahu iya. Cuman kita nggak mungkin berekspektasi orang tuh berubah, apalagi cuman gara-gara kita. Aduh, emak bapaknya aja ngomong belum tentu berubah ya, apalagi kita gitu kan. Jadi kalau misalnya mau berubah itu menurut aku yang paling bagus itu bukan karena orang lain, bukan karena kita gitu, tapi karena dirinya sendiri, karena dirinya sendiri yang memang mau berubah. Kadang-kadang aja kita diri sendiri aja pengen bilang mau berubah dari mau berubah aja bisa balik lagi ke A. Iya, kayak contohnya itu Angel. Karena diri sendiri, apalagi kan orang lain gitu. Kayak contohnya Pri Angel pengen kurus tapi nggak kurus karena setiap diet digangguin mulu gitu. Iya, karena watak tabiat itu emang susah, Mbak. Hanya diri sendiri yang bisa menguasai watak dan tabiat itu gitu. Jadi ya didoain aja, say. Sama kita mah kalau mengingatkan satu sama lain tuh harus ya wajib. Iya, harus wajib. Iya. Udah pacaran 6 tahun tapi belum dilamar-lamar, gimana tuh Mbak Gigi? Tapi ini mah bukan toksik sih ya.
belum dilamar-lamar. Ya udah, sekarang mau nunggu apa enggak? Kalau nggak mau nunggu tinggalin, kalau mau ya tunggu gitu ya. Iya, kamu ambil sikap. Bilang kan banyak cara buat ngomong ke cowoknya gimana biar saya cepet dilamar, kan banyak cara. Jadi kamu itu ambillah ibarat kata ancar-ancang atau apa, bisa ngomongin ke cowoknya. Namanya kan yang punya hubungan kalian berdua, dan waktu 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar sayang. Pasti kamu udah tahu dalam-dalamnya, bebet bobotnya udah tahu semua. Jadi kamu harus bisa ngomong dan berani biar cepet dinikahin ya, dilamar. Ya ada toxic relationship alias hubungan yang tidak sehat dengan keluarga suami karena pada dasarnya aku tidak diterima. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya semua orang, semua keluarga, semua rumah tangga itu pasti ada masalahnya masing-masing ya. Betul. Ada yang masalahnya sama keluarganya suami, ada yang masalahnya sama anaknya, ada yang masalahnya sama suaminya, ada yang masalahnya juga macam-macam. Ada yang suaminya begini, ada yang suaminya begitu. Kalau menurut aku ya udah ya, karena udah jadi suami istri mau ngapain? Masa gara-gara suaminya jadi keluarga kamu jadi luluh lantah berantakan kan nggak mungkin ya kawannya. Bener. Jadi ya udah menurut aku fokus aja sama keluarga kalian dulu, hubungan antara suami istrinya dulu itu yang paling penting gitu. Pelan-pelan yang pasti lain kebawa pelan-pelan arus. sambil didoain pastinya gitu. Karena kita itu lagi nggak bisa ngarepin dari yang lain gitu. Jadi kita memang harus menjaga diri kita sendiri dengan cara ya udah fokus sama satu hal supaya nggak melulu ya udah jadi ngerusingin hal yang sama aja gitu, yang jadinya akhirnya jadi toksik buat diri sendiri karena masalah itu nggak akan pernah selesai guys. Iya, intinya berbuat baik aja, baik sama suami, baik sama calon mertua, baik sama papa mertua, semua keluarga baik, nanti dia mungkin akan luluh lantah. Ya kan? Bener kan? Luluh lantah. Air hujan aja bisa nurunin ke batu tiap hari bolong, apalagi hati manusia. Mudah-mudahan ya sayang kamu berdoa. Nih, aku pacaran 2 tahun, ternyata pacar aku masih nyimpen foto mantannya. Ya, sama dong kayak Omeria, udah nikah tapi juga masih. Kok aku dibawa-bawa? Enggak, itu Omeria, aku Angel. Oh, iya. Angel. tapi lihat dulu kali konteksnya. Lihat dulu pribadinya laki-lakinya. Kebanyakan menurut aku ya laki-laki itu sebenarnya bodo amat, bener nggak? Sebenarnya bukan maksud nyimpen, tapi emang males ngapus aja, iya kan? Iya. Kayak di Instagram gitu. Ya udahlah itu kan bagian dari masa lalu, misalnya ya ngapain juga gue males deh dilihat-lihat juga, nggak penting juga, orang gue juga nggak ada yang liatin kan gitu kan. Yang penting dia. Tapi jadi cewek tuh kadang-kadang emang jadi rungsing yang kayak gitu. Iya. Padahal dilihat juga sama lakinya juga enggak gitu. Kalau cewek yang masih nyimpen Kalau cewek, tapi kayak cewek kayak gue juga nggak pernah lihat. Makanya itu tergantung orangnya sebenarnya. Gue juga cewek juga. Misalnya ada foto mantan pacar bukan maksudnya juga disimpan, tapi ya udah emang ada aja, bukan berarti nyimpan juga pengen balik lagi kan guys. Iya. Gitu. Jadi menurut aku sih wajar-wajar aja. Ya tergantung orangnya, kecuali itu fotonya dipajang diliatin terus. Lagi berdua sama ceweknya yang baru tiba-tiba diliatin mulu mantannya itu baru, ada tanda kutip. Itu kan mungkin dia lupa ngapus apa gimana, ya nggak apa-apa. Tapi emang benar, semakin kita memahami laki-laki tuh, karena bahasa laki-laki sama bahasa perempuan tuh beda ya. Beda. Jadi disimpan itu belum tentu dikenang. Tapi nggak tahu tuh yang di situ tuh, yang kotak-kotak kayaknya langsung meraung sih. Kok yang di situ meraung-raung? Iya. Gitu guys. Sayang sama yang sekarang tapi nggak mau berjodoh sama dia. Duh gimana, ribet deh lo. Sayang sama yang sekarang tapi nggak mau berjodoh, ya berarti bukan jodoh. Ya Karena takdir udah. sama jodoh itu udah diatur sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak mau juga, kalau udah jodoh ada aja loh. Iya. Jadi minta berdoa aja yang terbaik ya. Aku capek mencintai suami aku, risih geras sama perhatian kepedulian aku. Tuh makanya kalau menurut aku tuh emang bahasa cinta setiap manusia tuh beda-beda. Ya kan? Ada yang sukanya ditanyain terus diajak ngobrol, ya kan? Ada yang sukanya tuh cuman dilayanin aja, misalnya kayak dimasakin, ya kan? Itu udah perhatian gitu kan. Ada yang cuman quality time, cuman kadal-kadal aja, mesra-mesraan aja udah cukup, ya kan? Jadi makanya kadang-kadang bukan mencintainya tuh, kadang-kadang kita tuh suka lupa mencintainya tuh dengan cara yang pasangan kita mau apa enggak gitu. Dia mungkin belum tahu kali pasangannya, Mbak. Belum tahu karakter pasangannya, jadi dia maunya dia. Itu kan lagi hits. Gitu, Kamu coba aja googling love language. Tapi gue juga nggak gitu paham ya. Gue lupa apa aja. Cuman ya itu dia. Itu kadang-kadang kita suka salah persepsi. Misalnya kayak suami kita tuh
apa ya, kayak apa namanya, ada yang orang yang suka dengan perkataan yang kayak suka aku tuh sayang gitu, yang suka yang diomongin. Aku tahu itu namanya apa Mbak Gigi. Word of affirmation. Iya bener itu. Kan ada orang yang gitu. Mungkin suami kamu bukan itu. Suami kamu sukanya dimasakin. Bukan cuma diperhatiin terus kan. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi siapa? Malah risih. Ada risih, laki-laki ada yang risih gitu. Aku juga tipenya termasuk gitu. Aku agak risih kalau Iya, aku tahu. Udah tahu. Aku tuh orangnya juga gitu. Aku lebih suka ya udah gitu. Quality time aku sukanya seru-seruan aja. Kalau yang tadi itu aku tahu juga Mbak Gigi. Itu namanya act of service. Ya kalau act of service itu misalnya sukanya tuh yang kayak dimasakin atau diladenin, dipijitin gitu. Terus kalau yang apa sih namanya satu lagi itu word of affirmation, quality time tuh ya udah cuman suka bareng jadi seru-seruan gitu. bareng. Seru-seruan bareng. Satu lagi tuh apa ya namanya? Aku tahu ada satu lagi Mbak, physical touch. Physical touch ya, gandengan tangan. Iya. Itu aja udah seneng. Sayang ini ada peri nih, ada peri angel di sini. Ada peri angel di sini. Ada peri angel di sini. Kok gitu sih, Dek? Iya, sayang. Aduh, adek warnanya hijau banget. Pakai kacamata. Ada peri angel di sini. Ada peri angel di sini. Dah. Panas banget. Iya, sebentar. Nih, aku pernah Kak Gigi di hubungan toksik, setiap kali tengkar mau dibunuh. Astagfirullahaladzim, Mbak. Itu udah bahaya sih ya. Iya udah bahaya itu kalau. Nah itu menurut aku tuh yang toksik, bener-bener toksik tuh yang udah kayak gitu, yang udah membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Itu yang udah paling bahaya. Itu udah bener-bener gak sehat itu. Itu udah nggak mungkin lagi lah kalau menurut aku ya, kalau gitu udah harus baik sih. Cari pertolongan. Run, bestiran itu harus bener-bener lari. Cuman beda Mbak, kalau misalnya kita itu tiba-tiba ada orang yang punya pasangan, tiba-tiba setiap ada masalah mau bunuh atau mau apa, mau ini itu sebenarnya dia nggak boleh ditinggalin, harus bener-bener langsung hilang gitu. Kadang-kadang suka nyari-nyari, langsung dia mukul atau ngebunuh, itu bisa kejadian Mbak. Makanya kalau udah kayak gitu, udah diancam gitu, kita harus cari pertolongan. Cari pertolongan, misalnya ke orang tua atau ke teman, jadi jangan sendirian dulu kemana-mana gitu, bener kan? Iya. Bener-bener cari pertolongan supaya kitanya juga kuat, karena kan kadang-kadang kalau gitu apalagi namanya cinta, kadang-kadang kangen atau apa gitu kan, jadinya harus bener-bener kitanya juga teguh pendirian gitu. Iya, kadang-kadang dengan cinta, kadang-kadang dikirain suami pacarnya nggak mau ngapa-ngapain, tahu-tahu pas ketemu digebukin lagi, ya kan? Kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau kayak gitu tuh harus speak up, ngomong sama temen, ngomong sama saudara, sama keluarga itu penting karena kan biar bisa ngebantu lepas dari jaringan lilit-lilit itu ya. Iya, kadang-kadang kan kalau misalnya digituin tuh kadang-kadang kita tuh yang paling takut tuh pertamanya tuh ngomong ke orang lain kan. Karena takut dijudge, takut ini. Tapi biasanya kalau udah ngomong sama orang kita jadi kayak punya kekuatan, jadi ada support. Ayo kamu pasti bisa lebih baik gitu. Nah kadang-kadang itu yang nggak bisa bikin move on-nya pergi dari hubungan yang tidak sehat itu karena kita nggak ngobrol sama orang lain, nggak cerita sama orang lain gitu. Karena jadinya merasa itu kayaknya nggak apa-apa gitu, normal. Pengalamanku pacaran 12 tahun beda agama, ujungnya berakhir juga. Itu mah bukan toksik ya. Bukan, itu mah udah tahu nggak bisa biasa, tapi dipaksain gitu. Tapi ya kita nggak ada yang pernah tahu sih, kadang-kadang ada yang berubah juga endingnya ya. Endingnya ada yang cuman berubah juga. Biasanya nggak tahu nih, ada yang pernah kan? Ada yang pernah nggak? Pernah, tapi masih botak Pernah. Pernah, udah tahu juga. Biasanya ya, tapi ya susah sih. Kan we never know if we never try katanya gitu kan. Tapi ya kalau udah di try ya ujung-ujungnya udah tahu lah. Ya itulah yang namanya cinta. Ya ada cinta sih, itu buta. ada cerita-cerita dongeng, bukan dongeng, maksudnya beneran terjadi happy ending gitu bisa ini. Cuman nggak semuanya kayak gitu jadinya. Tapi kita juga kadang-kadang nggak bisa memilih juga sih kita mencintai siapa gitu kan. Iya benar. Kayak kamu nggak bisa mencintai, kamu nggak bisa memilih misalnya mencintai perempuan, taunya kamu cintainya perempuan yang lain gitu. Iya. Gitu kan. Pri cinta, pri kebaikan, pri membawa kebahagiaan dan kesayangan buat pasangan-pasangan yang di luar sana.
Coba sekarang kamu bisa nggak kasih pesan-pesan cinta buat Pesan-pesan cinta dari Pre Angel. Nah, pesan-pesan cinta dari aku itu setiap berhubungan sama pasangan kalian, berhubunganlah yang secara wajar. berhubungan tuh berhubungan gimana sih? Berhubungan maksudnya menjalin cinta, menjalin cinta yang intinya jangan terlalu bucin, yang terlalu sayang, yang terlalu jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kan enggak, kalau kayak gitu tuh nanti kalau misalnya pisah atau apa gitu. itu bisa Kamu buktinya terjadi. mau aja udah dia nikah, kamu masih deket terus. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bercintalah sewajarnya, Kamu ngomong buat diri sharing. kamu sendiri ya? Intinya tuh bukan Pre Angel yang itu. Kamu ngomong buat diri kamu sendiri? Itu Om Mary kan? Ya. Iya. Ya soalnya kita punya teman namanya Om Mary. Dia tuh memang rada bucin banget. Kita mau ngasih tau buat dia nih. Soalnya dia punya pacar. Pacarnya udah nikah, udah punya anak 2. Tapi masih mau deket terus, mau aja. Tapi Kalau pulang alhamdulillah- kampung ikut terus. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak kan. Kok kamu Alhamdulillah. tahu? Iya, itu karena Pre Angel itu temannya Om Mary. Jadi gitu. Banget Jadi definisi cinta itu ya gitu sayang, sewajarnya, nggak perlu macem-macem cinta. Cinta itu sebenarnya berhubungan itu jangan cinta-cintaan, sayang-sayangan. Tuker isi kepala kalian, ibaratnya sering curhat satu sama lain. Mudah-mudahan kan kita kalian mengalir dengan sendiri dan menuju Sama kebahagiaan berdoa yang hakiki. ya, berdoa terus. Jadi supaya dikasih jalan yang baik. Insya Allah. Terima kasih guys. Nanti kira-kira kita mau ngebahas apa lagi di Nagitas Corner, bisa komen di bawah. Nanti kira-kira nanti mau datang lagi ya Peri Cinta ya. Iya, nanti aku Peri Cinta selalu datang. Dendeng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Ho, ho, ho. Terus hilang. Dadah.